Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Muhammad Farhan dengan NIM 23030100036 dari kelas Teknik Informatika B23. Saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi data mining dan perbedaan dari fungsi data mining serta algoritma yang digunakan dalam fungsi data mining. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi data mining. Secara umum, fungsi data mining dibagi dua kategori besar, deskriptif dan prediktif. Berikut, yang pertama yaitu asosiasi, menemukan aturan atau pola hubungan antar item. Contoh klasiknya adalah market basket analysis, atau orang yang biasa beli kopi biasanya beli gula juga. Dan yang kedua, ada klasifikasi, yaitu menyusun data dalam kelompok atau label yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh menentukan apakah sebuah email termasuk spam atau bukan spam. Dan yang ketiga, clustering, milik klasifikasi tapi kelompoknya belum ditemukan. Algoritma akan mencari kemiripan sendiri dan mengelompokkan data yang mirip. Contoh segmentasi pelanggaran berdasarkan perilaku belanja. Dan yang keempat yaitu regresi, digunakan untuk prediksi nilai numerik yang berkelanjutan. Contoh memprediksi harga rumah di masa depan berdasarkan luas tanah dan lokasi. Dan yang terakhir yaitu deteksi anomali, yaitu mencari data perilaku yang sangat berbeda dari mayoritas data lainnya. Contoh deteksi transaksi kartu kredit yang mencurigakan atau yang dinamakan fraud. Perbedaan yang kedua yaitu masuk pertanyaan nomor kedua, yaitu perbedaan fungsi data mining. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan fungsi data mining agar lebih mudah dipahami. Saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu dari fungsi, fokus utama, target output, dan sifat. Yang pertama ada asosiasi. Asosiasi yaitu fokus utamanya hubungan antar variabel, dan target outputnya ada aturan jika X maka dalam kurung Y. Berikut masuk kepada nomor 2, yaitu perbedaan fungsi data mining. Berikut saya akan menjelaskan fungsi-fungsi data mining, yaitu yang ke-1, asosiasi. Fokus utamanya hubungan antar variabel. Target atau outputnya aturan dalam kurung jika X maka Y. Sifat deskriptif. Dan berikutnya ada klasifikasi. Fokus utamanya adalah label data yang sudah ada. Dan target outputnya yaitu kategori atau label lulus atau gagal. Sifatnya prediktif. Clustering di sini fokus utamanya kesamaan antar data. Target outputnya adalah kelompok atau klaster baru. Sifatnya deskriptif. Regresi, pola tren numerik. Target outputnya angka atau nilai, rupiah, suhu, dan lain-lain. Sifatnya prediktif. Poin perbedaan kuncinya yaitu klasifikasi versus clustering. Klasifikasi butuh guru atau label yang sudah ada, sedangkan clustering belajar sendiri mencari pola dari data yang buta atau tanpa label.
Klasifikasi versus regresi, yaitu klasifikasi menebak kategori dalam kurung ya atau tidak. Regresi menebak angka 10, 20, sampai 100. Lanjut, untuk nomor terakhir yaitu penjelasan untuk dua algoritma data mining. Penjelasan pertama yaitu terdapat di K-means clustering atau fungsi clustering. Algoritma ini sangat populer untuk membagi data ke dalam K-kelompok. Yang pertama yaitu cara kerjanya algoritma menentukan K titik pusat sentroid secara asak. Setiap data akan merapat ke sentroid terdekat berdasarkan jarak atau biasanya menggunakan Euclidean distance. Yang ketiga yaitu posisi sentroid dihitung ulang berdasarkan rata-rata data di kelompoknya. Proses diulang sampai posisi sentroid tidak berubah lagi. Dan yang kedua yaitu naive Bayes dalam kurung fungsi klasifikasi. Ini adalah algoritma klasifikasi yang berbasis teorema Bayes. Meskipun disebut naif karena menganggap semua fitur tidak saling berhubungan atau independen. Algoritma ini sangat cepat dan efektif untuk klasifikasi teks. Cara kerjanya yaitu menghitung peluang sebuah kelas muncul berdasarkan data-data pendukung yang ada. Dan contohnya itu menghitung peluang sebuah email adalah spam jika di dalamnya terdapat kata gratis dan hadiah. Dari kedua algoritma di atas, apakah mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.